Halo sobat nih, gas lagi yuk Magic Emperor, langsung aja yuk kita gaskeun. Ini maaf nih kalau banyak noise ya, lagi hujan terus banyak bocah, waduh. Langsung aja yuk kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah putra mahkota mencoba untuk menjilat kaisar di hadapan semua orang yang ada di acara ini, Doi ia pun kena mental setelah mendengar kalau kaisar memberikan sebuah clue kalau dirinya berniat mengangkat pangeran ketiga menjadi kaisar yang selanjutnya, bukan dirinya yang merupakan putra mahkota. Selain itu, di sini kemunculan Putri Yongni di dalam acara ini disambut sukacita oleh kaisar. Selain itu juga, di sini kaisar ia juga memberikan dekret untuk putrinya dan juga Zaufan kalau mereka berdua akan segera dinikahkan. Sedangkan di sisi lain, di penjara bawah tanah kekaisaran dijaga sangat ketat. Area penjara benar-benar dijaga ketat oleh para pasukan penjaga, di mana salah satu penjaga utusan kaisar pun datang. Ia datang menuju sebuah ruang bawah tanah khusus yang menjaga seseorang yang sangat luar biasa kuat yang dikenal sebagai iblis yang datang ke Tianyu 300 tahun lalu. Dan iblis itu ia memiliki tubuh kecil seperti seorang anak kecil. Dan jelas kita semua tahu siapakah iblis kecil itu. Dimana ketika seorang penjaga itu datang membuat iblis kecil itu, ia berujar, "Ada apa? Kali ini apa yang diinginkan oleh Pak Tua itu?" Dia datang untuk meminta bantuanku, tapi ia malah mengunciku di lubang neraka ini setiap kali urusan itu telah usai. Dan selama 300 tahun aku terus memegang teguh omonganku dan satu-satunya penyelamat yang kau miliki dari amarahku adalah benda-benda sampah ini. Aku belum pernah memakan sampah-sampah yang lebih buruk daripada ini selama 300 tahun. Lagi pula, bukankah aku ini adalah salah seorang penjaga naga? Buah! Ujar Gusantong yang sangat kesal dengan kaisar yang hanya memberikannya makanan sampah selama ini. Namun sayangnya karena janji yang telah ia pegang teguh membuat dirinya tidak dapat memberontak kepada kaisar. Sedangkan untuk para penjaga yang kali ini datang untuk menemui Gusantong, ia pun sungguh sangat syok dengan kekuatan Gusantong yang sungguh sangat mengerikan, di mana ia dapat menghancurkan tembok pembatas yang ada di penjara bawah tanah ini. Gila, benteng ini terbuat dari material tingkat 7, yaitu tungsten hitam yang telah mengkristal. Tapi orang ini dia dapat menghancurkannya bagaikan sebuah kertas. Gila. Kalau aku sampai salah bicara, sudah pasti aku akan segera mati. Maka dari itu, Tuan Gusantong, tolong tenang dulu. Saya hanya menyampaikan perintah kaisar. Ia berujar ada lawan yang sangat tangguh yang perlu kau tangani. Tidak, aku tidak akan pergi. Janjiku hanya untuk melindungi keluarga kaisar. Dan jika tidak ada hubungannya dengan hal itu, maka aku tidak sudi. Aku tidak mau melakukannya, sambut dari Gusantong. Maka dari itu, lakukan saja sendiri, tambahnya. Mendengar hal itu, di sini penjaga itu ia pun kembali berujar, "Tuan, yang mulia memberikan perintah langsung kepada Anda. Orang itu adalah seorang ahli yang sangat luar biasa, yang tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya kecuali Anda. Terlebih yang mulia juga berkata kalau ia berjanji akan menambahkan makanan untuk Anda." Mendengar makanan yang akan ditambah membuat Gusantong sungguh sangat senang. Benarkah menambahnya? Berapa banyak? Tanya Gusantong. Bahan tingkat 3 setiap hari dan tingkat 4 setiap hari libur. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Ujar penjaga itu. Cih! Mendengar hal itu, di sini Gusantong ia berujar, "Kah? Kau sebut itu menambah?" Tidak, Tuan. Bahan tingkat 4 setiap hari dan tingkat 5 setiap hari libur. Sepakat. Baiklah, ujar Gusantong dengan senyum di wajahnya. Tapi ngomong-ngomong, siapa orang yang diincarnya kali ini? Baru kali ini orang tua itu memintaku untuk bertindak seperti itu, tanya Gusantong. Tidak tahu, Tuan. Kami hanya menyampaikan perintah saja. Kami tidak memahami apa yang ada di pikiran Yang Mulia Kaisar. Tapi yang pasti Yang Mulia memberitahukan Anda kalau hari ini adalah saatnya untuk Anda beraksi. Mendengar hal itu, di sini Gusantong ia pun menyambutnya dengan berujar, baiklah, selama aku bisa kenyang, aku akan tangkap siapapun itu, sambut iblis hijau itu. Sedangkan di ruang penjamuan, di sini pendengar Zaufan akan dinikahkan oleh kaisar dengan Putri Yongni. Tentu jelas hal itu membuat Yunxiang syok. Ditambah si kampret pangeran kedua, ia mengompori dengan berujar, "Ayah, aku telah lama tertarik kepada Nona Yunshuang, sang gadis suci. Aku ingin kau menikahkan kami juga," ujar pangeran kedua yang membuat Shuang syok. Apa?
Hei, mendengar hal itu, di sini Kaisar ia juga tampak bingung. Lah, apa-apaan ini? Mendengar hal itu, di sini Kaisar ia juga berujar di dalam hati. Dia kenapa hari ini? Dan kenapa tiba-tiba aja semua berjalan sesuai dengan keinginanku? Dan aku juga telah lama berpikir bagaimana caranya untuk mengambil kembali klan Yun dari keluarga Lu. Dan merasa keberuntungan ada di pihaknya. Di sini Kaisar ia juga tidak mau membuangnya begitu aja. Maka dari itu, ya, kebahagiaan datang ganda hari ini. Dengan Nona Shuang dan juga putraku akan mengikat janji suci. Sambut dari Kaisar. Sedangkan di dalam hati, ya, akan kumanfaatkan taktik kalkulatif dari Zhao Fan. Dan akan kugunakan kesempatan sempurna ini, pikir dari Kaisar. Dan untuk Shuang yang akan dikawinkan dengan pangeran kedua, membuatnya sungguh sangat syok. Dan ia juga terlihat sedih. Tapi di sini tiba-tiba saja Zhao Fan yang pun menggenggam lengan dari Shuang sembari berujar, "Tenang, tidak perlu khawatir. Kau bersamaku sekarang dan itu tidak akan pernah berubah." Ia mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan tentu saja membuat Shuang ya sedikit tenang dan merona di wajahnya. Sedangkan untuk pangeran kedua yang melirik ke arah Shuang dan juga Zhao Fan membuatnya sadar kalau ia telah memancing iblis itu menjadi lawannya. Aku telah melihat mereka berdua bermesra-mesraan dan sekarang aku meminta ayah untuk menikahkanku dengan dirinya. Ini sama seperti mencuri kekasih orang lain dan seandainya bocah itu adalah orang biasa, ini memang tidak akan menjadi masalah. Tapi masalahnya orang itu yang ada di sana dia adalah pelayan terbaik di bawah surga. Yang artinya apakah ini akan baik-baik saja? Pikir pangeran kedua yang melirik ke arah Zhao Fan dan juga Shuang. Namun ya, untuk Zhao Fan sendiri, ia berujar, "Yang mulia Kaisar, tolong tariklah dekret Anda. Saya dan juga Shuang telah menjadi pasangan yang sempurna sejak pertemuan pertama kami. Dan saya rasa tidak baik jika menikahkan kami kepada orang lain." Sambut dari Zhao Fan. Namun apa yang dikatakan oleh Zhao Fan dibantah oleh Yongni yang berujar, tidak mungkin. Shuang telah seperti saudaraku sendiri. Aku juga sudah sering mengunjungi keluarga Luo. Kalau ada yang aneh pasti aku langsung sadar dalam sekejap mata, ujar Putri Yongni yang tidak terima apa yang dikatakan oleh Zhao Fan kalau dirinya telah memadu kasih dengan Shuang. Tapi untuk Zhao Fan, Putri Yongni, tentu saja Anda sadar. Lagi pula dengan semua orang yang ada di keluarga Luo. Apakah Anda tidak ingat dengan malam saat Anda mengundang kami untuk datang ke dalam perayaan Lentera? Malam di mana ada seorang wanita di ranjangku. Dan wanita itu adalah Shuang. Jar dari Zhao Fan yang jelas itu mengejutkan bagi Shuang. Kalau ia tidak percaya kalau Zhao Fan akan mengungkapkan hal itu di khalayak umum. Namun karena hal itu benar adanya, di sini Shuang ia hanya dapat tersipu malu. Tapi tak lama setelahnya, di sini lengannya Shuang yang pun digenggam kembali oleh Zhao Fan sembari berujar, "Semua orang di keluarga Luo telah tahu. Karena saat mereka mendobrak pintu kamarku, mereka melihat kalau kami sedang memadu kasih alias ewek." Waduh. Ujar dari Zhao Fan yang dibenarkan oleh Yun Hai yang memang memergoki Shuang ada dalam kamarnya Zhao Fan. Namun ia mendengar kesaksian Yun Hai tentu saja membuat Yun Xiang ia sungguh sangat frustasi. Karena ia mau bagaimanapun ia adalah salah satu wanita yang menyukai Zhao Fan. Sedangkan untuk Kaisar ia tidak peduli. Ya, hanya itu saja. Baiklah, tidak masalah. Dan untuk pernikahan, ya tetap akan berlangsung besok seperti biasa, ujar dari Kaisar. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Kaisar tentu saja mengejutkan bagi Shuang. Tapi bagi Zhao Fan, yang mulia, jika saya merasa ada yang tidak saya sukai, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengusiknya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan tidak dapat diterima oleh Kaisar. Ia menggeprak meja sembari berujar, "Kurang ajar. Aku adalah penguasa di Tianyu ini. Aku adalah sang Kaisar. Dan dekretku sudah bulat. Dan berani-beraninya kau mempertanyakan otoritasku, Zhao Fan." Ya, amukan Kaisar yang seperti itu adalah hal yang wajar bagi mereka berdua, para ahli strategi Tianyu ini, di mana mereka juga berujar, ya, setelah sekian lama bersabar, pada akhirnya Kaisar, ia mengambil tindakan juga. Namun ia melihat Kaisar yang murka. Di sini Yongni, ia berujar, "Ayah, tolong tenanglah.
Aku dan Shuang, kami berdua ini bersaudari. Meskipun kami harus berbagi suami yang sama, kami tidak apa-apa kok. Lagi pula ya kakak kedua juga tidak cocok dengan Shuang. Tolong tariklah dekretmu dan janganlah meluapkan amarahmu ayah. Diam, Yongni. Aku telah muak dengan moral keji yang dimiliki oleh Zhao Fan. Dia berani-beraninya membuat utusanku terluka parah, menghancurkan istana pangeran, merusak otoritasku dan menghina istana. Bocah kurang ajar itu, dia sangat sombong dan selalu saja bermain dengan kekerasan. Di hari yang sangat diberkati ini, aku ingin dia menjadi menantuku. Namun ia berani-beraninya menolak dekret yang telah aku keluarkan. Dia adalah seorang kriminal dan wabah bagi dataran ini, ujar Kaisar dengan murkanya. Namun ia melihat kemurkaan Kaisar membuat orang-orang Kuanrong bingung. Hei, kenapa mereka membiarkan bocah itu hidup jika mereka tahu kalau bocah itu adalah seorang penjahat yang pantas dihukum mati? Padahal mereka kan sudah tahu dari dulu sikap jahatnya itu, ujar orang-orang Kuanrong. Sedangkan untuk Zhao Fan yang mulia Kaisar, sepertinya Anda kurang memiliki rasa hormat kepada saya. Yang artinya itu tidak ada lagi artinya, tidak ada gunanya saya berada di tempat ini. Maka dari itu, ayo kita pergi, ujar Zhao Fan kepada keluarga Luo. Zhao Fan, kau pikir dirimu itu tinggi hingga berani-beraninya kau menghinaku? Kau takkan pernah bisa kabur dengan mudah dari masalah ini, sambut dari Kaisar yang mendengar kalau Zhao Fan akan pergi dari dalam pertemuan ini. Kira-kira siapa ya di Tianyu ini yang memiliki kekuatan untuk menghentikanku? Sambut dari Zhao Fan dengan santainya yang membuat Kaisar benar-benar sangat-sangat murka. Zhao Fan, kau terlalu sombong. Asal kau tahu, di atas langit masih ada langit. Tangkap dia. Iya. Di sini Gu Santong, ia pun melesat dengan sangat cepat ke arah Zhao Fan sembari berujar, ya, jangan lupakan bahan tingkat 6-nya ya Pak Tua. Ya, Gu Santong, ia pun melesat sembari mengepalkan tinjunya ke arah Zhao Fan langsung dari depan. Dan itu tentu saja disambut dengan tinjunya dari Zhao Fan yang membuat hentakan pukulan yang sangat luar biasa terjadi, di mana Zhao Fan ia juga sampai harus terhempas beberapa jarak setelah dirinya beradu pukulan dengan Gu Santong. Mana dari balik kepulan asap, di sini Gu Santong yang memang sepertinya belum tahu dengan siapa ia beradu tinju membuatnya berujar. Sedangkan untuk mereka yang menyaksikannya, Yun Hai dan juga Tuan Leng Wuchan, mereka berujar, ya, sejak awal Kaisar ia memang telah menyiapkan iblis kecil itu yang paling buas di antara semua para penjaga naga, Gu Santong, iblis yang tidak terkalahkan. Pak Tua itu ia belum pernah memintaku untuk menangkap seseorang. Coba kita lihat seberapa kuatkah orang itu. Ujar Gu Santong yang masih belum tahu dengan siapa ia akan bertarung. Namun begitu ia melihat ayah Zhao Fan, ia telah melesat dengan sangat cepat tepat berada di hadapan Gu Santong dengan tinju yang telah ia siapkan namun belum dihantam. Di sini Zhao Fan ia juga sempat membisikkan sesuatu dengan berujar, dalam beberapa langkah aku akan memalsukan kekalahanku dan kau kejarlah aku. Gu Santong ia dihantam dengan sangat keras oleh Zhao Fan hingga membuat Gu Santong terhempas dengan sangat-sangat kuat keluar dari area perjamuan itu hanya dengan satu pukulan kecil dari Zhao Fan, di mana Zhao Fan ia juga melesat langsung kembali ke hadapan Gu Santong di sini Gu Santong ia pun tersenyum dapat bermain-main dengan ayah angkatnya, dan melihat Zhao Fan sepertinya ingin bermain membuat dirinya harus melepaskan pukulan-pukulan kecil yang sungguh sangat kuat. Namun semua pukulan itu dapat dihentikan oleh Zhao Fan hingga ada satu pukulan yang hampir saja dapat menghajar wajah dari Zhao Fan sebelum Zhao Fan ia pun melepaskan counter serangan yang sama-sama hampir saja menghajar mereka satu sama lain, dan terjadilah ledakan energi yang sangat kuat di atas sana. Efek dari pertarungan mereka berdua
Dan jelas itu membuat mereka, orang-orang Quanrong yang melihatnya sungguh sangat shock. Gila. Beberapa orang mengatakan kalau Quanrong itu kuat. Beberapa orang juga telah mengatakan kalau kami ini memiliki keberanian. Namun dibandingkan dengan dua monster ini, jelas kami sangatlah lemah. Dan jika seluruh Tianyu seperti ini, bagaimana mungkin kami bisa menyerang Tianyu? Pikir orang-orang Quanrong itu. Sedangkan untuk Kaisar yang melihat pertarungan itu, ia berujar, ya, meskipun Zhao Fan dan juga Gu Santong tampak setara, Zhao Fan ia hanya memiliki satu tangan dan tubuhnya juga tidak akan pernah bisa memanfaatkan kekuatan sejati miliknya. Sedangkan untuk Gu Santong, ia dilahirkan dengan kekuatan bakat lahir yang sungguh sangat mengerikan. Jadi ya, dari segi pertarungan jangka panjang, seharusnya Zhao Fan ia tidak diuntungkan. Ya. Sedangkan untuk pertarungan itu sendiri di sini Gu Santong yang terlihat begitu menikmati permainan ini bersama ayah angkatnya untuk beradu beberapa pukulan yang sempat menghajar Zhao Fan dengan sangat-sangat telak, dan itu membuat Zhao Fan yang terkena pukulan itu walaupun dia tidak terluka. Di sini Zhao Fan ia sungguh sangat kesal. Dasar bocah kampret. Kau pasti melakukan ini dengan sengaja kan? Awas saja kau ya. Dan sepertinya kau memang ingin bertarung melawanku rupanya. Ujar dari Zhao Fan. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini. Dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Next kita bahas Apotheosis. Udah dibuat soalnya. Waduh, dan sampai jumpa. Bye. Thank you.